nikmat kehidupan. Jangan sia-siakan nikmat hidup ini, karena nikmat hidup ini sangat berharga tetapi terbatas. Terbatas artinya kita tidak tahu berapa tahun kita hidup di dunia ini. Sementara ada orang yang masih muda belia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu nikmat hidup ini harus dimanfaatkan untuk yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah dan menambah yaitu perbekalan hidup kita untuk akhirat nanti. Yang kedua, nikmat kesehatan. Alhamdulillah kita sehat, sementara banyak orang yang dalam keadaan diuji oleh Allah dengan sakit. Ada yang sudah seminggu, ada sebulan, setahun, bahkan ada yang bertahun-tahun, dan kita sehat. Nah, ini merupakan nikmat yang besar dari Allah kepada kita. Betapa memang berharganya kesehatan itu. Banyak pun uang, tetapi kalau tidak sehat, ya terasa uang tidak ada nilainya. Yang ketiga adalah nikmat kemauan. Nah, ini tidak semua orang ini dapat kemauan dalam arti untuk melaksanakan berbagai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang hidup kemudian sehat, tetapi dia tidak mau untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Tujuannya untuk pertama mengumpulkan umat Islam, jemaah, kaum muslimin di dalam masjid dan musala. Ya, kalau di sebuah masyarakat ada masjid, nah, hendaknya dilaksanakan dalam masjid atau musala. Ini saatnya ya umat Islam itu berbondong-bondong ke masjid untuk ya mendengarkan uraian tentang Isra dan Mi'raj. Ya, kenapa tidak di rumah-rumah gitu? Karena ya memang Isra dan Mi'raj itu dimulai dari masjid Haji, diakhiri di masjid pula. Nah, tujuannya apa? Supaya umat Islam itu dekat dengan masjid. Supaya umat Islam mendaki dengan masjid. Masjid tidak boleh dijauhi oleh umat Islam. Masjid itu harus menjadi rumah yang utama dan pertama bagi umat Islam. Maksud rumah pertama itu adalah tambatan hati orang Islam itu bukan rumah dia, tetapi hendaknya masjid. Tapi kalau rumah awak yang menjadi tautan hati kita satu-satunya, maka ini tidak diharapkan oleh Nabi kita. Karena nanti salah satu orang yang akan mendapatkan nanti pertolongan Allah di padang mahsyar, salah satunya adalah rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Seseorang yang hatinya tergantung di masjid. Artinya wajib orang yang dia itu gemar ke masjid. Jauh pun rumahnya dia suka ke masjid. Apalagi sekarang ya punya kendaraan, ya punya mobil, punya motor, punya sepeda. Ya. Dulu di zaman Nabi itu, tapi pengurusnya ya tidak berpikir bagaimana masjid itu bisa ramai tiap waktu. Ya, kadang-kadang pembangunan dari masjid itu alhamdulillah mulai dari atas sampai ke bawah, luar dalam gitu. Tapi hendaknya diiringi dengan bagaimana program supaya masjid ini juga didatangi oleh orang-orang masyarakat sekitarnya. Jadi orang-orang yang ada hatinya terpaut di masjid, itulah salah satu nanti orang yang mendapatkan pertolongan Allah nanti di yaumul akhir. Karena nanti di padang mahsyar itu panas, seperti yang saya sampaikan beberapa bulan lalu. Ya, nanti kita berkumpul di padang mahsyar itu lama sekali. Matahari sejengkal dari kepala, karena panasnya.
50.000 tahun nanti terkatung-katung hanya ya berkumpul berdiri. Tapi ada orang-orang nanti yang tidak merasakan panas. Siapa itu? Inilah orang-orang yang hatinya terpaut ke masjid, bukan terpaut ke pasar, bukan terpaut ke bioskop, bukan terpaut ke tempat-tempat hiburan, tetapi ke masjid. Jadi itu sebabnya kenapa Allah memulai peristiwa Isra dan Mi'raj itu dari Masjidil Haram, minal Masjidil Haram, dari Masjid Haram di Mekah, ilal Masjidil Aqsa, ke Masjid Aqsa di Palestina. Artinya apa? Perjalanan hidup kita ini alangkah bagusnya yaitu dari masjid ke masjid. Maksudnya apa? Subuh, kita mulai hidup ini di masjid dengan sholat subuh berjamaah. Kemudian ketika kita akan tidur, kita akhiri, kita tutup dengan sholat isya di masjid. Apabila hidup kita ini ya kita mulai dari masjid ke masjid, maka insya Allah hidup kita ini akan ya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi apa sih manfaatnya sholat itu? Nah, banyak manfaat daripada sholat itu. Pertama, bahwa sholat itu adalah merupakan silah, yaitu komunikasi hubungan antara hamba dengan Khalik, hubungan kita dengan Tuhan kita, dengan Allah. Jadi sholat adalah merupakan cara bagi kita untuk menghubungkan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai jiwa kita ini terputus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai jiwa kita ini jauh dari Allah. Kalau jiwa manusia ini jauh dari Allah, maka manusia akan tersesat. Kalau jiwa manusia ini terputus hubungannya dengan Allah, maka dia akan gampang digoda oleh iblis. Tapi kalau orang itu dekat dengan Allah, selalu connect dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan selalu terarah dalam hidup. Ya. Jadi sholat ini merupakan adalah komunikasi kita dengan Allah. Masa dengan manusia saja kita berkomunikasi berapa kali ya Pak? Ya, coba kita menelpon pagi, siang, sore, malam, gitu kan? Kita berkomunikasi dengan orang lain ya Pak. Ya, pakai pulsa kita. Nah, kalau umat Islam yang memahami, mempelajari, mengetahui tentang apa hikmah fungsi dari sholat itu, saya yakin bahwa tidak ada umat Islam ini yang berani meninggalkan sholat wajib 5 waktu. Nah, mari kita lihat apa saja ya hikmah daripada sholat 5 waktu ini. Ditambah lagi dengan sholat sunnah. Nah, sholat sunnah itu banyak pula macamnya. Nah, ada sholat sunat, qobliyah, dan ba'diyah. Itu sholat sunat yang mengiringi sholat wajib. Ada yang namanya muakkad, ada ghairu muakkad. Jadi ada sholat rawatib namanya. Nah, sholat sunat yang mengiringi sholat wajib sebelum dan sesudah sholat. Ada lagi sholat sunat, sholat duha. Ada sholat malam atau sholat tahajud. Ada lagi nanti sholat sunat di bulan puasa, itulah sholat tarawih. Ada sholat sunat, sholat tasbih. Ada sholat sunat, sholat syuruk namanya. Ya, ada sholat sunat yaitu sholat istisqa. Ada sholat sunat yaitu sholat gerhana matahari. Nah, itu apa gunanya? Ya, apa hubungannya dengan sholat wajib?
jelas ada hukumannya. Manfaatnya adalah untuk melengkapi kekurangan-kekurangan sholat wajib kita. Itulah gunanya kita melaksanakan ibadah sholat sunnah. Dengan orang kita berkomunikasi setiap hari, mungkin belasan kali, mungkin puluhan kali. Tapi dengan Allah kita tidak berkomunikasi, kan itu aneh namanya. Ya kan? Padahal berkomunikasi dengan Allah tidak butuh biaya. Kalau berkomunikasi dengan orang, tidak ada pulsa, bisa kita telepon orang. Nah, bisa kan? Kecuali kalau kita tidak ada pulsa, orang menelpon sama kita, bisa. Tapi kalau pulsa habis, paket habis, lalu kita mau nelpon orang, tidak bisa. Jangankan menelpon kan, SMS, WA saja tidak bisa. Nah, berputar-putar dia. Apalagi kalau kita video call, tidak bisa. Dengan Allah gratis, tidak ada biaya. Itulah sholat tadi. Kapan saja, ya kan? Allah itu dihubungi bisa. Tapi kalau dengan orang kita, kalau udah jam 12 itu ya, HP orang sudah nonaktif. Tapi kalau kita jam 2 mamanya nggak mau tidur, gelisah, banyak masalah, bisa kita hubungi Allah itu bisa. Sholat kita, sholat apa namanya Ustaz? Kan sholat isya sudah, ya. Itulah namanya sholat hajat namanya itu. Sholat, ya kan? Sholat. Jadi Allah itu kapan saja bisa kita, untuk orang enggak. Dengan orang kita berkomunikasi bisa, tidak bisa lama-lama. Apa kata orang? Ya, udah ya Pak, Bu, saya mau ada kerjaan nih. Nah, gitu. Tapi dengan Allah enggak. Berapa lama kita mau nyapa masalah? Maka Allah akan melayani kita. Allah siap, setiap saat, setiap waktu. Dengan orang enggak. Nah, kadang-kadang kita tidak pula arif gitu. Ya sholat sunnahnya di saat pertama lagi kan. Orang sudah qomat. Nah, orang sudah qomat, kemudian tentu akan mengganggu satu. Nah, itu membuat manusia disiplin. Apalagi umpamanya sholat subuh, ya kan? Sebelum sholat subuh itu ada sholat sunat fajar namanya. Raka'atainil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat ya sunat fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah, supaya kita bisa melakukannya itulah gunanya kita diatur waktunya. Jadi waktu akan melaksanakan sholat itu. Itulah mendidik manusia untuk menjadi disiplin. Hari ini ya disiplin itu yang kurang. Ya, sebenarnya umat Islam kalau dia rajin sholat dan tepat waktu, dia tidak perlu lagi diatur sebenarnya. Ya kan, keluar dari rumah pakai kendaraan, ya pakai helm. Gitu. Kenapa? Karena sholat itu mengatur kita. Bagaimana disiplin dari segi waktu, disiplin dari segi gerakan. Ya Pak Ji. Seorang makmum kalau dia berjemaah, tidak boleh dia mendahului imam. Kalau dia mendahului imam, maka nanti di akhirat kepalanya diganti dengan kepala keledai. Nah, begitu apa namanya Islam mendisiplinkan ya umat Islam dari sholat itu. Jadi pendidikan disiplin itu sebenarnya ya gampang, tidak perlu apa namanya didatangkan tentara untuk mendisiplinkan orang tadi begitu. Ya kan ada namanya PBB lah, ya kan, latihan baris baris itu kan disiplin dalam apa namanya baris baris. Tapi apa? Ikutilah, sering-seringlah, rajin-rajinlah sholat berjemaah, maka akan disiplin. Gitu. Ya kan? Ya coba-coba, imam belum takbiratul ihram kita tetap takbir, nggak sah sholatnya. Ya kan? Dan imam juga begitu, imam sebelum dia takbir dia harus periksa dulu jemaahnya. Makanya ada kata-kata kalau seorang imam itu kan apa kata-katanya? Banyak itu apa-apanya. Sawu sufufakum. Ya, luruskan saf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Sesungguhnya lurus dan rapat saf itu adalah kesempurnaan dari sholat. Disiplin itu. Dulu di zaman Umar bin Khattab Haji
Karena Umar itu meluruskan orang itu dengan tongkatnya. Ada yang kena keningnya, ya, oleh tongkat Umar bin Khattab tadi. Tidak boleh bengkok-bengkok, itu lurus. Nah, supaya lurus saf itu apa ukurannya? Itu kita harus arif itu. Wah, ini berarti dia sudah ingin mengakhiri pembicaraan karena banyak pekerjaan lain itu. Atau mungkin apa namanya itu ada panggilan lain. Tapi dengan Allah tidak akan pernah berapapun jumlah ya umat manusia, umat Islam yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah ada gangguan itu. Pak Haji sedang telepon kan, masuk panggilan lain. Bisa panggilan kita tadi itu terputus karena panggilan lain, tapi kepada Allah enggak. Ya. Kenapa? Karena Allah itu beda dengan kita ini. Allah Subhanahu wa taala bisa yaitu melayani ya seluruh panggilan daripada ya hambanya ini. Contohnya Pak, sholat enggak? Berapa jumlah umat Islam yang sholat sama? Oke lah, umpamanya kan jarak waktu kita dengan Jakarta umpamanya setengah jam gitu. Tapi itu kan berputar terus, orang sholat, berarti sholat terus itu orang ya 24 jam itu sebenarnya. Nah itu kan berkomunikasi kan. Seperti tadi apa namanya? Rabbi firli warhamni wajiburni. Kan kita bahas, ya Allah ampunilah dosaku. Kalau itu benar kita baca, dijawab langsung oleh Allah. Ya aku ampuni kata Allah. Kalau kita enggak, ya paling bisa kita mungkin memegang HP itu dua. Ya. Nah, kiri kanan itu enggak. Gimana bentuk itu Pak Haji? Taruhlah dua ya HP. Ya kanan ini anak, yang kiri ini teman. Mana yang akan kita tanggapi? Ya Allah tidak. Jadi Allah itu kapan saja bisa kita